Akan sharing session untuk materi sadari yang akan disampaikan oleh Abang Syahreza Aulia. Kepada Bang Reza Aulia dipersilahkan dengan segala waktunya. Telah. Materinya mana? Ada nggak? Oh, ntar aku yang share ya. Ntar ya, ntar. Primary silence. Ntar, sabar. Oh, udah ya? Suaranya belum masuk ya? Ya, baik. Oh, udah ya, udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, rekan-rekan. Perkenalkan, saya Seri Daud, ODS baru di Divisi Pengadilan. Hari ini, sesuai yang dibilang oleh Bang Iqbal, kan menghadapi ketika dengan strategi. Duh. Energi. Mengapa topik penting? Akumulasi masalah kecil yang tidak ditangani sejak dini. Downtime, losses, mutu turun, dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Contoh rantai kerugian. Pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman terlambat, dan komplain pelanggan meningkat. Inilah satu masalah kecil yang diabaikan, tapi memicu kerugian berlipat ganda di seluruh rantai operasi. Manajemen risiko membantu menciptakan dan melindungi nilai organisasi secara berkelanjutan. Pada bagian 1 yaitu pendahuluan konsep dasar risiko. Risiko yaitu kemungkinan X dampak, kombinasi probabilitas kejadian dan besarnya konsekuensi yang ditimbulkan. Kemudian hazard versus risk. Hazard adalah sumber bahaya potensial, risk adalah kemungkinan bahaya itu terwujud dan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, isu. Masalah yang sudah terjadi dan memerlukan penanganan segera, bukan lagi pencegahan. Kemudian yang terakhir, uncertainty, ketidakpastian yang belum pasti dampaknya. Perlu dipantau dan diantisipasi secara proaktif. Manajemen risiko bukan hanya dokumen audit, tapi ini adalah cara berpikir operasional yang harus sistematis, terstruktur, dan terintegrasi dalam setiap keputusan. Yang lama. Oh, ada kayaknya. Oh, ya. Oke. Cari dulu ya. Ya, kemudian selanjutnya karakteristik khusus risiko sektor of farm. Yang pertama bergantung pada alam. Input bersifat hidup, musiman, dan sangat bervariasi ataupun tidak seragam. Kualitas dan pasokan dipengaruhi musim, iklim, dan kondisi tanaman. Kemudian proses berantai. Gangguan di satu tahap akan mempengaruhi seluruh alur produksi. Yang ketiga, investasi tinggi, kerusakan fasilitas menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat. Kemudian keempat, padat karya, padat aset dan energi. Semi manual atau operator memegang Kemarin yang peran apa penting. berarti tinggal aku aja ya, nggak Proses tulen ya? bergantung pada utilitas besar dan konsumsi energi Cetak tinggi aja. yang rentan terhadap perubahan. Tinggal punya kondisi bercetak ya. Tinggal punya kondisi bercetak. Kemudian perbandingan risiko antar komunitas. Nah, kemudian komoditas. Kemarin ada di Kelapa sawit yaitu risikonya cepat membusuk, Tubis ya, Cip? kemudian kadar minyak bervariasi. Kemudian kadar karet kering dipengaruhi cuaca dan mudah menggumpal. Kopi dan kakao
mudah rusak akibat suhu kelembapan. Kadar gula berubah seiring waktu panen. Kemudian teh kualitas tergantung waktu panen dan kekeringan. Kemudian risiko utama pada kelapa sawit yaitu penurunan mutu akibat penundaan pengolahan. Kemudian pada karet kesulitan menyeragamkan kualitas bahan baku. Dan pada kopi dan kakao penurunan rasa dan kualitas fisik. Pada gula penurunan kadar gula, kesulitan proses pemurnian. Serta pada teh risiko utamanya adalah perubahan rasa dan warna produk. Oke, Kemudian pengertian manajemen risiko. Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menangani dan memantau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Kemudian tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama melindungi aset dan sumber daya habis ini manusia. langsung konklusinya aja, kesimpulan aja. Nah, Kemudian tujuan manajemen risiko yang pertama melindungi aset dan sumber daya manusia, menjamin kelancaran produksi, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang, memenuhi peraturan dan standar yang berlaku, serta mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Adapun siklus manajemen risiko yaitu identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan. jadi kira-kira Bro Reza, apa inti dari materi sadari hari ini? Gitu dulu. Ya, baik, terima kasih Bang Iqbal. Jadi inti dari eh, materi sadari hari ini itu tentang bagaimana eh, manajemen risiko manajemen risiko pada perusahaan. Kemudian dan mengidentifikasi komoditas-komoditas yang ada pada yang ada pada produk perusahaan hari ini dan bagaimana kita meminimalisir risiko tersebut dari hal-hal yang paling kecil. Seperti tadi ada contohnya Bang Iqbal, misalnya eh, ketika satu mesin rusak, pabrik tidak hanya rugi karena satu mesin, melainkan rugi karena mesin rusak, produksi tertunda, maupun kerugian-kerugian kelanjutan lainnya. Mungkin Oke, begitu Bang Iqbal. baik. Terima kasih banyak atas sharing sessionnya hari ini, Bro Reza. Semoga bisa menjadi tambahan informasi dan juga apa ya, pembelajaran buat kita semua di divisi pengadaan. Kita tutup dengan pantun dari Bro Reza. Silahkan untuk pantunnya, Bro Reza. Biasanya kalau dari Medan tuh pantunnya petir bukan sembarang petir ya depannya. Petir menyambar. Oke, baik Bang Iqbal. Coba belum apa kan? Petir bukan Habis terima apa? Baru masuk Pak Iwan. Kan kemarin masih MX-nya belum Di Jawa atau yang ke Kalimantan dan berpandangannya logbook aja lah, biar diantar. Tapi ya. Oke, baik Bang. Kita tutup dulu dengan pantun Bang. Petir, petir bukan sembarang Cakep, petir. Petir, petir menyambar cakep. di tengah malam. Langit, oke, ulang-ulang. Ulang, salah masuk, maaf Bang. Kita petir menyambar di Cakep. tengah malam. Langit gelap, hujan pun turun. Bukan sembarang petir menyulam. Terima kasih. Sampai Wih, berjumpa di lain waktu. cakep. Terima kasih Bro Reza. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.